Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku pemirsa. Kalau di segmen sebelumnya kita telah mendengarkan Ustazah Syifa memaparkan apa makna dari pasanganmu adalah pakaianmu. Seperti juga yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran. Pada segmen kedua ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Solmed mengenai larangan mengumbar aib pasangan dalam Islam. Silakan Ustadz Solmed. Mbak Syasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ustazah Qatrul Nada, Ustazah Syifa yang saya dan kita muliakan, Ustadz Agung Izzul Haq, Mbak Syasha, dan seluruh jamaah muslimin muslimat, ibu dan bapak baik yang ada di Masjid Al-A'raf maupun pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air dan Nusantara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membahagiakan kita. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Waktu dulu pas lagi di panggung resepsi, masih ingat? Masih ingat apa lupa ini? Orang pada doain sakinah, mawaddah, warahmah. Makasih ya kata kita. Bukan diaminin. Makasih. Lupa amin. Padahal itu doa. Apa itu sakinah? Bagaimana suami istri, apapun keadaannya, bagaimanapun situasi kondisinya, dia tetap betah. Nih ibu-ibu, udah paham model lakinya? Emang begitu? Jangan dipikirin. Udah berapa tahun rumah tangga? Ada yang 15, ada yang 19, ada yang 20. Pak, udah paham model bininya? Emang begitu, nggak usah dipikirin. Udah berapa belas tahun, udah berapa puluh tahun, tapi subhanallah, kita masih bersama. Kita masih tetap berada di sampingnya. Apapun keadaannya. Itu semua karena ibu terpaksa. Oh terpaksa bu. Karena ibu betah. Senang. Bahagia. Saya kasih contoh. Tahu puncak? Bagaimana orang jalan ke puncak? Macet. Dari mulai Jumat, dari mulai Sabtu, sampai ke hari Ahad. Tapi, betah gak? Padahal kesiksa. Padahal macet. Tapi tetap aja dia berangkat. Dia jalan. Dia tahu ini jalur, orang bilang jalur neraka. Dinyalain AC mesin meledak, nggak dinyalain pala yang mau meledak, panas, tapi tetap betah. Kira-kira begitu nggak sama suaminya? Dipertahanin kayak kebakar, dilepas makin kebakar, tapi karena betah. Kenapa betah? Karena saling memahami bahwa kita sebagai manusia
tidak pernah lepas dari salah, dari khilaf, dari dosa, dari lupa, dari apapun itu namanya. Tahu macet, tetap berangkat. Tahu jalannya bikin pusing, tetap berangkat. Mudik tiap tahun, ya udah ongkos berkali lipat. Mana ngantri, mana berebut, mana kena macet, betah nggak? Padahal itu semua kekurangan dibandingkan hari biasa. Tapi kita betah. Kenapa? Karena kita memaklumi. Maka kunci yang pertama agar kita tidak saling membuka aib di antara pasangan, banyak memahami, banyak memaklumi kekurangan masing-masing. Masak nggak bisa, tapi kalau ngomong lembut. Suami punya duit, udah beliin deh bini model begini nasi padang. Masaknya enak, cuman masakan namanya mulutnya pedesan mulutnya. Nikmatin, ada pahala dari bini yang mulutnya pedes. Apa pahalanya? Kata Syekh Nawawi, Nabi SAW menyampaikan, laki suami yang sabar dengan kekurangan bininya, dia dapat pahala kayak pahalanya Nabi Ayub. Masya Allah. Sering-sering doa Pak, bininya biar pedes. Bukan cuman masakan nih, mulutnya nih karet 4 ini. Sama, bini juga begitu. Kalau sabar, ngadepin lakinya yang apa? Galak, pelit, tolong aja duitnya. Kalau pelit, iya. Dulu Hindun pernah ngadu, Abu Sofyan itu termasuk laki yang rada pelit. Kalau urusan pelit, ame makan aja sampai ketunda. Lalu kemudian ngadu, saya ambil tuh duitnya Abu Sofyan, bagaimana ya Rasulullah? Enggak apa-apa. Dengan catatan cukup buat makan, ya. Bukan buat makan teman-teman sekelurahan. Itu namanya bini bikin bangkrut laki, ya. Nggak ada yang nggak ada solusi. Semua ada solusi, semua ada fadilah, semua punya faidah. Apa pahalanya? Kalau kuat ngadepin suami, dapat pahala kata Nabi kayak pahalanya Asiyah. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Yang dipaksa untuk menyakui, menyembah Fir'aun, tapi kemudian menolak lalu disiksa. Ibu nggak pakai disiksa, ya. Bapak nggak pakai korengan, nggak pakai diusir dari kampung. Cukup dengerin pedesnya bini ngomong. Ibu cukup sabar dengan ujian-ujian yang kadang laki nyebelin. Insya Allah kalau saling nerima apapun keadaannya betah. Kalau udah betah, biar kate tuh puncak, macet, jalan berliku-liku, ditanya, enak lu ke sono? Enak. Seneng lo di puncak? Seneng. Padahal udah 4 kali muntah. Begitu juga rumah tangga. Betah lo sama laki lo? Betah. Seneng sama bini lo? Seneng. Ya, panjang lagi sebenarnya. Tapi ntar aja ya. Udah berdiri nih yang punya kawasan. Baik, terima kasih Ustaz Somad itu tadi pemirsa dari ya Allah, bahwa ternyata rumah tangga justru adalah rangkaian masalah demi masalah yang hadir di hadapan kita. Tetapi inilah
cara Allah untuk menguatkan hubungan tali ikatan di antara suami dan istri. Lantas bagaimanakah Islam memberikan rambu-rambu dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga? Ustazah Khotrul Nada akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.